Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Ustadz Rizky. Insya Allah kita akan belajar bersama. Belajar kisah orang-orang yang soleh. Walaupun dalam kesempatan kali ini dan seperti pada pekan-pekan sebelumnya kita belajar melalui Zoom, melalui aplikasi Zoom Meeting, Ustadz harap ilmu yang akan kita dapatkan hari ini tetap bisa barokah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kisah pada kesempatan kali ini, kita buka dulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, syukran, jazakumullahu khairan. Nah, anak-anak, Ustadz akan menceritakan kisah yang luar biasa. Karena dalam kisah ini kita diajarkan ya untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kondisi yang sulit. Sebelumnya, Ustadz akan menceritakan ya kapan ya, tempat dan di mananya. Nah, kisah ini anak-anak terjadi pada zaman dahulu, pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, Ustadz Rizky dapat kisah ini dari mana? Nah, Ustadz Rizky dapat kisah ini dari sebuah kitab ya. Kitab judulnya Kisah-Kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini adalah tulisan dari Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang kisah-kisah yang sahih. Dan kisah pada sore hari ini adalah kisah yang ke-27. Ya, kisah yang ke-27. Kisah yang ada di buku ini ada 57 anak-anak ya. Dan Ustadz akan menceritakan kisah yang ke-27. 27 itu seperti kalau kita sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Ya, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu di sore hari ada seseorang bapak-bapak yang punya pekerjaan memeras susu kambing. Jadi bapak-bapak ini memiliki kambing yang banyak sekali. Bapak-bapak ini ya juga mempunyai seorang istri dan mempunyai beberapa anak. Setiap sore bapak-bapak ini selalu memeras susu kambing yang dia miliki untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Setiap hari pekerjaannya seperti itu. Ya. Kalau pagi hari, bapak-bapak ini dia akan pergi untuk mencari nafkah ya. Bapak-bapak ini akan pergi mencari nafkah keluar. Nah, pekerjaannya setiap hari seperti itu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah dia berjualan. Dia berjualan di luar. Bapak-bapak ini di rumahnya mempunyai sepetak sawah juga. Mempunyai sepetak sawah yang dia tanami biji-bijian. Lalu dari biji-bijian itu sama bapak-bapak ini dijual keluar. Sehingga ketika bapak-bapak ini pulang ke rumah, pekerjaan selanjutnya adalah memeras susu kambing yang dia miliki. Nah, kebiasaan yang baik ini terus dilakukan oleh si bapak tadi. Ada yang luar biasa dari kisah ini.
Bapak-bapak ini ketika memerah susu kambing, ya, dia menggunakan tangannya, lalu dia taruh hasil perasannya itu ke gelas. Nah, bapak ini mempunyai kebiasaan yang unik. Susu hasil perahannya itu dia berikan kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, uniknya di mana? Yang unik adalah dia tidak memberikan susu tadi kepada anak-anaknya sebelum memberikan kepada kedua orang tuanya. Jadi, si bapak ini mempunyai bakti yang sangat tinggi. Bapak ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan mendahulukan kedua orang tuanya dibandingkan keluarganya sendiri. Jadi setiap sore, ya, mungkin ya maghrib isya, sore itu di waktu-waktu itu dia memerah susu lalu dia berikan kepada kedua orang tuanya. Setelah kedua orang tuanya minum susu, barulah setelah itu susu tersebut dikasihkan kepada anak-anaknya. Itu setiap hari orang tersebut melakukan hal itu, melakukan merah susu lalu diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, qadarullah, pada suatu hari, ya, ketika bapak-bapak ini sedang memerah susu, ya, ini sudah cukup waktu itu sudah agak masuk malam, ya, jadi sudah malam. Ketika dia selesai memerah susu, ternyata kedua orang tuanya sudah tidur, sudah sudah tidur pulas. Nah, bapak-bapak ini mau membangunkan orang tuanya, merasa tidak enak hati. Kasihan, ayah bundanya sedang tidur. Tapi kalau tidak diberikan susu ini kepada kedua orang tuanya, anaknya nanti nunggu. Dan ternyata benar, anak-anaknya itu menunggu bapaknya menyelesaikan tugasnya memberikan susu itu. Dan itu ditunggu-tunggu lama banget. Ternyata orang tuanya masih tidur, belum juga bangun. Nah, semakin lama anak-anaknya jadi lapar, pengen minum susu, sampai pada nangis itu. Papa pengen susu. Anak-anaknya pada nangis. Tapi bapak ini sudah ingin berbakti sama orang tuanya. Sabar ya nak, sabar. Nanti bapak kasih setelah kakek dan nenek ya, setelah bapak dan ibu ini minum, setelah kakek dan nenek minum, tapi kakek dan nenek sedang tidur, sabar ya. Terus anaknya nangis lagi, itu ditunggu sampai malam. Akhirnya bapak-bapak ini menunggu orang tuanya bangun sampai pagi hari, sampai waktu fajar. Jadi ini pengorbanannya luar biasa ini. Ustadz sudah tidak tahu nasibnya anak-anak bagaimana. Apakah nangis semalaman? Wallahu a'lam. Ditunggu sampai pagi, ternyata ya orang tuanya baru bangun. Nah, setelah itu bapak-bapak ini terus memberikan minum kepada orang tuanya tadi. Nah, ini adalah amalan yang sangat besar anak-anak. Nah, Ustadz akan melanjutkan kisahnya. Nah, suatu hari ya, bapak-bapak ini dia keluar dari desanya bersama dua orang temannya. Jadi dia keluar bersama dua orang temannya. Jadi totalnya adalah 1 ditambah 2. Jadinya adalah 3 orang. Nah, 3 orang ini keluar dari desanya untuk melakukan suatu perjalanan. Mereka melakukan perjalanan di siang hari, ya. Tetapi pada waktu itu cuacanya mendung dan cuacanya sangat gelap. Nah, ketika 3 orang ini berjalan keluar dari desanya, semakin jauh, mereka melewati sebuah lembah, melewati sebuah dataran yang tinggi. Lalu mereka juga melewati pegunungan yang tinggi. Nah, ketika mereka sudah sampai
melewati pegunungan itu, lalu mereka turun, qadarullah, terjadi hujan yang sangat lebat. Kan tadi mendung ya, mendung terus hujan. Nah, kalau hujan doanya adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, 3 orang ini adalah orang yang soleh ya anak-anak ya. Jadi mereka juga beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi hujan yang turun deras banget, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berteduh. Berteduh itu mencari tempat supaya tidak kehujanan. Nah, 3 orang ini akhirnya melihat sebuah gua yang berada di pegunungan. Kan kalau pegunungan kan datarannya tinggi. Jadi di bagian bawah itu ada lubang. Nah, lubang itu namanya gua. Lalu 3 orang ini masuk ke dalam gua itu untuk berteduh. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika hujannya turun dengan deras, terjadilah longsor. Yang longsor bukan tanahnya, yang longsor adalah batu yang sangat besar. Jadi di pegunungan itu mereka bersembunyi di gua, lalu dari atas itu kan hujan tuh. Hujan, terus batunya tuh longsor, terus batu yang besar itu menggelinding, lalu menutupi lubang gua tersebut. Akhirnya mereka terjebak di dalam gua itu, tidak bisa keluar. Gua itu, ini apa namanya? Gua. Tanah yang ada lubangnya besar, orang masuk ke dalamnya, lalu tertutup sama batu besar. Tidak bisa keluar. Sekarang kita bayangkan kondisi di dalam gua tersebut. Kondisinya gelap banget, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Karena ini terjadi pada zaman dahulu, tidak ada HP, ya, tidak ada HP, tidak ada telepon, tidak ada alat-alat teknologi seperti hari ini. Siapa yang bisa menolong kalau dalam kondisi seperti itu? Nah, ini mereka menunggu. Apakah bisa gua itu apakah bisa batu tersebut dipindahkan dari gua? Mereka mencoba mendorong batu itu. Ternyata batunya terlalu besar. Wah, ini mustahil bisa keluar. Di luar hujan deras, ada batu menutupi gua tersebut, dan mereka bertiga terjebak di dalam gua itu. Bagaimana ini cara keluarnya? Wah, kalau kalian menjadi 3 orang itu, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ini patut menjadi renungan kita. Nah, akhirnya anak-anak, ya santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan tadi 3 orang ada di dalam gua, terjebak, tertutup oleh batu yang besar. Salah satu dari orang ini, mereka berkata, wahai teman-teman, wahai hamba Allah ya teman-teman, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa kita, Allah mengabulkan doa kita dan Allah membuka pintu gua tersebut. Nah, ini saran dari salah satu sahabat, salah satu dari 3 orang. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, 3 orang ini adalah orang-orang yang soleh. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang yang pertama menceritakan ya. Orang yang pertama menceritakan. Nah, cerita orang pertama ini adalah seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi. Setiap hari aku memberikan minum kepada 2 orang tuaku. Ternyata orang tuaku sampai pagi tidak juga bangun. Anakku sampai nangis. Aku ridho ya Allah dengan itu. Terus orang ini menceritakan, ya Allah, jika amalku ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Bukakanlah pintu ini ya Allah. Bukakanlah batu ini dari gua ini. Nah, akhirnya Allah mengabulkan doa orang ini. Dan pintu gua tadi, yang tertutup batu tadi, terbuka sedikit. Baru 1 orang yang berdoa. Lalu orang yang kedua juga berdoa. Ya Allah, dulu aku
pernah mencintai seseorang wanita, tapi wanita tersebut memberikan syarat untuk minta uang 15 dinar. Nah, aku bekerja keras ya Allah pada waktu itu. Aku bekerja keras untuk mengumpulkan uang 15 dinar. Itu banyak sekali ya Allah. Lalu pada suatu hari, aku berhasil mendapatkan uang itu dan aku berikan uang itu kepada wanita tadi. Kami belum menikah waktu itu. Ya Allah, pada waktu itu kami berada dalam sebuah kamar dan akan terjadi perbuatan yang buruk. Lalu wanita tadi mengatakan, "Wahai hamba Allah, bertobatlah, kita melakukan perbuatan dosa." Lalu ya Allah, aku tobat waktu itu. Aku tidak berani melakukan itu. Aku takut ya Allah, Engkau murka padaku. Maka aku katakan kepada wanita itu, "Wahai wanita, uang 15 dinar ini aku berikan kepadamu. Aku nggak mau menodai kamu, aku tidak mau mencelakakan kamu." Dan aku ya Allah keluar dari kamar itu. Ya Allah, jika perbuatanku ini ikhlas karena Engkau ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini dari batu yang menutupi. Nah, akhirnya gua tadi, ya, batunya tadi bergeser sedikit juga. Tapi mereka belum bisa keluar. Akhirnya orang yang ketiga berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ketiga berdoanya dengan seperti ini. Ya Allah, dulu aku pernah punya karyawan. Karyawanku aku gaji ya Allah. Suatu hari karyawan ini ya tidak mengambil gajinya ya Allah. Lalu gajinya ini aku belikan beberapa hewan. Aku belikan Aku belikan hewan ternak ya Allah. Setelah itu aku ternakkan hewan itu sampai dalam jangka waktu yang lama. Dari uang yang sedikit sekarang jadi ternak yang sangat banyak. Ya Allah, ketika aku jadi kaya karena hewan-hewan tadi, orang tadi datang menuntut gaji yang dulu. Kan gajinya kecil ya Allah. Nah, aku bilang sama orang tadi, itu gajimu sudah aku belikan kambing, kamu ambil aja kambingnya. Ternyata ya Allah, orang tadi malah mengambil semua kambingnya. Ya sudah, aku ikhlas ya Allah, kalau itu yang terbaik. Ya Allah, jika aku benar-benar ikhlas melakukan perbuatan tadi, tolong bukakanlah pintu gua ya Allah. Nah, akhirnya Allah membukakan pintu gua tadi. Dan akhirnya 3 orang tadi berhasil keluar dari gua tersebut dengan 3 doa dari orang-orang tadi. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah dan kita memiliki amal yang benar-benar ikhlas karena Allah, pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Sesulit apapun kejadian yang menimpa kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Itulah kisah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Jika anak-anak ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ustadz. Silahkan anak-anak bisa menghidupkan mikrofon yang ada di HP masing-masing. Jika ada yang bertanya, tafadhol, kita ada waktu sebentar untuk saling bertanya. Jika ada, monggo. Baik, Ustadz lihat dulu ya, siapa yang hadir. Assalamualaikum semuanya. Ada Kak Asfa, ada Kak Rumaisa, Dek Lala, ya. Yang tadi pertama hadir ada Dek Aisyah. Insyaallah Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan. Sepertinya tidak ada yang bertanya ini. Ya baik, kalau tidak ada pelabak. Ya, ya. Naam. Ada yang mau ditanyakan, Dek Lala? Oh, nama 3 orang soleh tadi. Ya, kalau di hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab ini, nama orang tadi
Tidak disebutkan. Jadi Ustadz juga tidak tahu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan namanya. Tapi ada tapinya. Tapi ini membuktikan bahwa fokus dari kisah ini adalah ada di hikmahnya. Jadi mau tempatnya di mana, waktunya kapan, namanya siapa, yang penting adalah hikmahnya. Ya, itu ya. Pak Fadol yang mau bertanya, boleh, silahkan, tidak perlu malu. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Jadi, kalau sepertinya belum ada pertanyaan, ya. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah akan memasuki waktu azan Isya, kita cukupkan kisah kita pada kesempatan kali ini. Ustadz Rizky mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam mengucapkan kalimat, jika ada yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf. Baik anak-anak, kita tutup ya kisah kita dengan membaca bacaan Alhamdulillah, istighfar, dan disempurnakan dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi pada kesempatan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jazakumullah, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Silakan yang mau meninggalkan Zoom. Masalamah. Fi amanillah, masalamah ya. Masalamah, semoga akan menyertai kalian. Ya.